Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Tuduhan kita mau memurtadkan atau iming-iming uang itu adalah salah ya saudara ya. Sama sekali tidak berdasar. Karena di dalam komunitas ini ya, dengan setulus-tulusnya, dengan sebenar-benarnya saya katakan, ini ya, dengarkan semua ya. Urusan bertobat, urusan lahir baru, urusan memenangkan jiwa ya, adalah urusan Tuhan dengan yang bersangkutan, saudara. Ya, urusan dia bertobat, urusan dia mau lahir baru, urusan dia dimenangkan jiwanya atau memenangkan jiwanya adalah urusan Tuhan dengan yang bersangkutan. Karena tidak seorang pun bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. Buat apa dia jadi Kristen kalau enggak lahir baru? Buat apa, saudara? Nanti akan menghasilkan Agustan yang lain, Hani yang lain, ya, Irena Handono yang lain. Buat apa kalau nggak pendeta Mumek itu? Buat apa kalau nggak lahir baru? Urusan lahir baru, urusan bertobat, urusan memenangkan jiwa, itu urusan Tuhan dengan yang bersangkutan. Tetapi mengasihi sesama, menyatakan cinta kepada sesama, adalah urusan Anda dan saya. Pokok pemikiran saya. Oke, victim. Halo. Silakan Pak. Ya. Jadi saya hanya tambahin, saya mengingat ada statement mengatakan adalah pemerintahan itu adalah perwakilan Tuhan. Kalau menurut saya ya, Indonesia ini sebenarnya masalahnya simpel. Saya mengingat waktu Pak Jokowi menelepon Kapolri di pelabuhan, yaitu menangani masalah preman. Pak Presiden Jokowi langsung call itu melalui handphone Pak Kapolri. Ini selesaikan ini. Apabila keseriusan pemerintah ideologi Indonesia sebenarnya gampang. Apabila serius Pak Presiden, sebagaimana dia menelepon Kapolri, dia telepon aja serius. Ini minoritas ini udah tertindas. Tolong diselesaikan secepat mungkin. Minoritas maksudnya. Oh, maksudnya ya minoritas sudah ditindas oleh mayoritas, bla 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 bla. Selesai Pak. Dia itu kepala seluruh panglima Pak, angkatan darat, udara segala macam. Tetapi menurut saya ya, ini ada pembiaran Pak. Kenapa dibiarin? Ini kan masalahnya kan udah ada penjajah yang baru. Orang Belanda pulang ke negaranya, penjajah baru datang lagi. Itu masalahnya Pak. Kalau ada pemerintahan serius, gampang Pak. Gampang, nggak lama kok. 3 detik, 4 detik selesai ini masalahnya. Nggak ada YouTuber yang buat doktrinisasi menjadi ini, nggak ada lagi teroris, nggak ada lagi, gampang, hanya nggak ada Pak keseriusan menurut saya ya, asumsi saya, kemungkinan asumsi saya salah, kemungkinan benar, di situ Pak, gampang aja kok, masa Pak Orde Baru menguasai 32 tahun bisa sebegitu rapi, itu tergantung pemerintahan semuanya Pak, betul, pemerintahan di tangannya, inilah perwakilan Tuhan kita, tetapi tidak ada Pak keseriusan. Kira-kira gitu semuanya Pak Santiamer dan Pak Paul. Jokowi nggak berani Pak. Ya Jokowi nggak berani. Ada yang ngawasin tuh si tua Bangka, ya kan? Wakilnya. Siapa itu si tua Bangka Pak Andi? Si wakilnya tuh yang udah tua jalan tuh. Kok takut bilang temannya? Walaupun wakilnya. Iya, walaupun bisa aja di stop dia Pak untuk keadilan Indonesia. Nggak berani Jokowi nggak berani. Benar Pak Victim bilang benar. Dia angkat telepon aja semua ini urusan beres. Dia nggak berani problemnya itu si tua Bangka ngawasin dia tuh 24 hours. Atau tidak mau. Ya udah tahu tidak mau. Ya saya kira kompromi Pak. Ini masalahnya. Kalau ada ketegasan dan jangan pilih kasih lah. Itu benar apa yang disampaikan tadi
bahwa ya kalau bisa nelpon mereka yang mau malak di Tanjung Priuk, demikian juga itu ada seorang pengusaha kecil di Jawa Tengah kok diperhatikan. Kok kenapa masalah si MKC tidak pernah disinggung, sedangkan si Waloni ini dibiarkan sampai sekarang makin menjadi-jadi. Demikian juga si Ustadz Somad. Jadi yang gini-gini kan menjadi suatu concern kita bersama. Ketidakadilan, dan kenapa di sini kompromi dan pembiaran itu selalu kita suarakan konsisten. Dia punya hak, punya otoritas untuk itu. Jadi ya itu mungkin kepedulian kita bersama dengan Galarua supaya makin galak ini Pak Santiamer. Sama Ibu Soilitso ya. Iya. Pak Robe, kita ya. mau ada rencana nanti mau demo ke PBB Pak di Ya. di New York dari komunitas kecil kita di sini di California Utara. Kita mau demo nanti Pak. Kalau begini-begini terus kita demo nanti Pak di PBB Ya. Pak. Kabari kami, Pak. Siap, Itu siap, tim di Amerika loh itu. Pak Robert, Pak Teddy, Andi itu tim di Amerika. kalau- Jadi komunitas ada. Kalau California Utara di mana kau? Aku di Sorry Pak, saya di selatan Pak. Oh, di selatan. Kamu bilang di utara, saya di utara. Kalau bisa ketemuan. Oh, Saya ikut, Kongko lah. saya ikut demo. ya kita nanti Kongko. demo kita dari utara. Maksud saya anak utara selatan kita ngumpul. Paling sedikit 20 orang nanti ke PBB Pak. Iya, atur itu Pak. Di New York, Pak. Ke New York. Ya di PBB New York. Jadi kalau Pak dari Colorado Pak Beta, nanti Ya, kita kabarin Ya. yang di Amerika. Bagi-bagi nomor telepon Pak, nanti kita berkomunikasi. Ya. Ya. Dari, Ini menarik nih Pak Santiamer, Iya. yang disampaikan Pak Supriyadi ini. Karena elit politik menekan presiden. Nah sekarang kalau presiden itu kepala, tuh elit anggap aja lah kaki. Masa kaki neken kepala, kepala diem aja sih tangannya. Tindak dong. Artinya Jokowi ini nggak jelas jadinya. Tidak Pancasilais juga kalau dilihat dari apa yang terjadi di masyarakat nih. Ya. Pemerintah tidak Pancasilais. Ya. Jadi ini kan di Indonesia udah subuh Pak ya. Jadi saya pikir perlu kita akhiri. Nah saya nanti minta tolong Bung Beta kemarin yang tutup dengan doa ya. Jadi mungkin siapa ini Pak Lisu-Lisu Pak juga Victim, Pak. Victim ya. Tapi Pak sebelum itu nanti akan saya sampaikan dulu begini Pak ya. Pertama ini pesan saya, bukan pesan saya, pesan Galarua. Pesan Galarua bukan orangnya, tapi pesan orang-orang yang menjaga Pancasila, Jamrut Khatulistiwa. Ya, pertama sebelumnya saya sampaikan Pak, terima kasih banyak bahwa kita sudah mempergunakan kesempatan ini ya, ini yaitu Zoom ini dengan sebaik-baiknya untuk bercakap-cakap ya dengan para sahabat kita yang mengenai hal-hal yang baik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Semakin kita bergiat untuk memperbincangkan hal-hal yang baik dan dengan tujuan untuk membangun, maka kita akan semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang terutama yang didengar orang banyak Pak, oleh karena kedudukan, nama baik dan karunia dan kepemimpinan mereka, haruslah memakai kelebihan kita itu sebagai kesempatan untuk berbuat yang baik bagi orang lain juga. Ini saya ucapkan terima kasih saya kepada Bapak sampai jam 1 pagi dini hari di Indonesia. Nah, ini pesan saya juga kepada teman-teman, bukan teman-teman lah ya, para petinggi di negara ini ya. Saya meniru ucapan Soekarno lah ya. Jika Anda adalah polisi Republik Indonesia, jangan jadi PCS ya, polisi cinta sunnah, tapi jadilah polisi cinta Pancasila. Jika Anda adalah ASN seperti yang dikatakan oleh Pak Teddy, Anda adalah ACS, jadilah ya, ASN itu adalah ACS itu adalah ASN ya, ASN aparatur sipil negara cinta sunnah, jadilah menjadi ACP cinta Pancasila. Jika Anda adalah anggota dewan atau DPR cinta sunnah, jadilah cinta Pancasila. Jika Anda adalah hakim yang cinta sunnah, jadilah hakim yang cinta Pancasila. Jika Anda adalah jaksa yang cinta sunnah, jadilah jaksa yang cinta Pancasila. Ya, jadi
ini saja pesan kita kepada mereka, pesan Galarua yang saya sebutkan ini adalah ganas panas, Gerakan Nasional Sadar Pancasila. Ya. Gerakan Nasional Sadar Pancasila, ganas panas gitu. Ini harus kita kumandangkan kemana-mana. Memang kita harus ganas, tapi ganasnya adalah ganas yang panas, yaitu ganas yang Pancasila. Jadi itu aja dari saya, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita ini kecil, ya tidak perlu memang banyak. Garam dan terang itu kan nggak perlu banyak, ya garam itu sedikit juga nggak apa-apa. Jadi kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya minta tolong dan memohon victim, ya Bapak victim, untuk menutup dalam doa, Pak. Atau masih ada yang mau tambah atau menutup, silakan sepatah dua patah kata sebelum ditutup dengan doa. Iya Pak, sebenarnya di sinilah Pak. Kita nggak usah malu Pak memproklamasikan bahwa kita orang Kristen, Laskar Tuhan. Sebagaimana mereka Pak, mereka mayoritas berani sampai bunuh diri Pak, berani melakukan sampai dirinya hilang, mengatakan kebenaran menurut kepercayaan mereka. Kita juga harus gitu Pak. Iya. Kita harus gitu. Kenapa harus malu-malu? Kalau masuk kita Pak, kita pakai lambang Tuhan Yesus. Mati pun kita mati di kebenaran. Itu aja. Ngapain kita harus, jangan kita ini. Enggak, katakan. Karena kita, tugas kita di dunia ini untuk mengabarkan seperti 12 murid Yesus. Jadi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, sehat selalu, Tuhan memberkati, sampai jumpa. Ini Pak Joseph baru bangun apa garuk-garuk kepala? Tadi saya baru ada perkuliahan. Nah, silakan Pastor, mungkin ada mau ngomong sepatah dua kata. Udah ditutup tadi dengan doa. Terima kasih buat doanya. Saya tidak bisa kasih doa berkat karena tadi saya terlambat juga datang lagi. Ya, penutup terakhir sekali ya. Nah, ini terakhir ya, saudara ya. Tuduhan kita mau memurtadkan atau iming-iming uang itu adalah salah ya, saudara ya. Sama sekali tidak berdasar karena di dalam komunitas ini ya, dengan setulus-tulusnya, dengan sebenar-benarnya saya katakan, ini ya, dengarkan semua ya. Urusan bertobat, urusan lahir baru, urusan memenangkan jiwa, ya, adalah urusan Tuhan dengan yang bersangkutan, saudara. Ya, urusan dia bertobat, urusan dia mau lahir baru, urusan dia dimenangkan jiwanya atau memenangkan jiwanya, adalah urusan Tuhan dengan yang bersangkutan. Karena tidak seorang pun bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. Buat apa dia jadi Kristen kalau enggak lahir baru? Buat apa, saudara? Nanti akan menghasilkan Agustan yang lain, Hani yang lain, ya, Irena Handono yang lain. Buat apa kalau enggak pendeta Mumek itu? Buat apa kalau enggak lahir baru? Urusan lahir baru, urusan bertobat, urusan memenangkan jiwa, itu urusan Tuhan dengan yang bersangkutan. Tetapi mengasihi sesama, menyatakan cinta kepada sesama adalah urusan Anda dan saya. Ya, ingat-ingat itu saudara ya. Ini adalah urusan Anda dengan saya. Tuhan enggak ikut-ikut, setan enggak ikut-ikut, Allah enggak ikut-ikut saudara. Ya. Ini adalah urusan Anda dengan saya. Dan Galarua sedang melakukan tugasnya. Ya, adalah urusan Galarua dengan Agustan. Ya, bukan urusan Tuhan, bukan urusan setan, bukan urusan Allah. Ya, saudara ya, ingat-ingat itu. Agustan, Hani Christian, Edi Prayitno, ya, belajar lagi sama saya yang benar. Supaya kamu ngerti, ya, bahwa ternyata ilmu kamu masih cetek. Belajar lagi ya. Urusan bertobat, urusan kamu dengan Tuhan. Urusan mengasihi sesama adalah urusan kamu dengan saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.